Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Pandemi COVID-19 yang semakin parah di Malaysia telah membuat warga Malaysia mengungkapkan kemarahannya di Twitter dengan menggunakan tagar kerajaan gagal atau pemerintahan yang gagal, seperti dilansir harian Kompas berikut ini. COVID-19 Malaysia memburuk dalam seminggu terakhir dengan infeksi harian dan kematian mencapai rekor tertinggi pada Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021. Video 5 petugas medis berbaju pelindung putih berjuang menyadarkan pasien COVID-19 di pusat karantina di tepi ibu kota Malaysia menjadi viral minggu lalu. Pada Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021, Reuters melaporkan perjuangan yang berakhir dengan kegagalan itu menimbulkan kemarahan di masyarakat negeri jiran. Banyak yang melihat tekanan pada sistem kesehatannya di tengah lonjakan kasus COVID-19 itu, sebagai akibat dari penanganan pandemi pemerintah yang salah langkah. Selama berminggu-minggu tagar yang ramai di Twitter itu digunakan oleh orang Malaysia untuk menyuarakan kemarahan mereka. Kapal negara kami tenggelam. Kapten, pemerintah tidak dapat dihubungi, komentar salah satu pengguna Twitter pada video akhir pekan lalu yang menggunakan tagar-tagar kerajaan gagal atau pemerintahan yang gagal. Pada saat ini, cukup banyak yang malu menjadi orang Malaysia dengan pemerintahan seperti ini yang terus-menerus gagal sampai kita dibandingkan dengan tetangga. Tulis akun Gurmes. Akun Mahathir Mahzan berkicau, kami membutuhkan tindakan yang berani PM Perdana Menteri, masa perang dan kabinet masa perang yang ramping dan efektif. Sayangnya kami memiliki kabinet yang bengkak dan sangat tidak kompeten. Tagar Kekaisaran gagal. Meskipun keadaan darurat diberlakukan pada Januari, pemerintah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin terlihat masih berjuang untuk mengendalikan infeksi. Hal ini memicu kemarahan publik. Kementerian Kesehatan dan kantor Muhyiddin tidak segera menanggapi permintaan komentar. Reuters melaporkan, pasien dalam klip video bernama Abdul Malik Daim, 43 tahun, meninggal di samping tempat tidur susunya, di fasilitas karantina pada Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2021. Pasien COVID-19 Malaysia itu diketahui telah menjalani perawatan selama 3 hari, setelah dia dinyatakan positif mengidap penyakit tersebut. Meski batuk terus-menerus, pemeriksaan awal mendiagnosisnya sebagai penderita obesitas dengan tekanan darah tinggi. Abdul Malik dipandang sebagai pasien berisiko rendah karena tidak ada gejala lain, kata saudaranya, Abdul Rahim Daim. Mungkin mereka harus menjalani pemeriksaan lagi atau menyuruh pasien untuk saling waspada, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan tepat waktu, katanya kepada Reuters. Malaysia telah melaporkan lebih sedikit kasus daripada negara tetangga Indonesia dan Filipina. Tetapi rasio infeksi, lebih dari 16.000 per 1 juta, adalah yang tertinggi di Asia Tenggara, menurut data dari Pusat Studi Strategis dan Internasional. Akan tetapi, kemarahan publik disebut mungkin tidak memiliki dampak politik langsung. Pasalnya Parlemen Malaysia ditangguhkan selama keadaan darurat dan pemilihan umum tidak akan berlangsung hingga 2023. Muhyiddin mengatakan pemilihan awal akan diadakan jika aman untuk dilakukan. Pada Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021, Muhyiddin mengatakan dia siap menerima kritik selama masyarakat memainkan perannya dalam mengendalikan infeksi. Mereka bisa memanggil saya Perdana Menteri bodoh tidak apa-apa, katanya dalam wawancara yang disiarkan televisi. Saya tahu betapa sulitnya mengelola, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Pihak berwenang telah dikritik karena tidak memberlakukan pembatasan yang lebih ketat atau mengambil tindakan yang lebih keras terhadap pelanggaran lockdown. Kampanye vaksinasi yang dimulai pada Februari, tapi ada tuduhan bahwa beberapa penerima vaksin mendapat dosis yang lebih rendah dari yang dibutuhkan. Lonjakan COVID-19 Malaysia menekan sumber daya rumah sakit di mana tingkat hunian melebihi 70% minggu lalu di tempat tidur dan unit perawatan intensif untuk pasien COVID-19.
Pakar kesehatan mengatakan kematian Abdul Malik adalah tanda sistem kewalahan dan menyerukan tindakan yang lebih kuat untuk mencegah keruntuhan. Pihak berwenang memperketat pembatasan COVID-19 Malaysia selama akhir pekan, tetapi menghentikan penutupan penuh. Pemerintah menyatakan beberapa industri perlu tetap buka. Banyak yang khawatir bahwa penutupan yang ketat akan merusak perekonomian, kata Adeba Kamarul Zaman, spesialis penyakit menular di Universitas Malaya. Tapi dampaknya akan lebih buruk atau berlangsung lebih lama jika kita melanjutkan dengan tindakan setengah hati. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.